Aduh, enak banget suasananya. Si Ade masih tidur. Kasihan, semalam begadang. Lagian sih sosokan nantangin suaminya. Belum tahu ya. Aduh. Enak banget. Udaranya seger. Nggak salah beli rumah di sini. Eh, astaga. Sayang, saya masih hobi banget. Hobi main nyakitin mas. Lu jantungan gimana? Tanggung jawab kamu. Heran. Lemnya lagi nikmatin hawa gitu aja kayak diganggu tetap aja. Emang ya. Perasaan tadi mas dia kamu masih tidur. Kenapa tiba-tiba ngeliatin mas? Pura-pura tidur mungkin. Kamu udah tahu mas di sini kan? Bener-bener ya. Ini morning kiss dulu. Morning kiss. Keningnya. Keningnya, sini keningnya. Sini dong. Pas. Kadang lihat hidup kita ya sayang. Gak tau kenapa mas tuh selalu inget sama lagu ini loh, yang dinyanyiin sama suaminya Tayura. Mas gak begitu ingat sih liriknya, cuman kurang lebih gini. Cerita kita takkan seperti di layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Nah gitulah kurang lebih. Kayak enak gitu. Terus kayak vibe lagunya tuh cocok gitu sama lingkungan rumah kita, suasananya gitu, ditambah dengan kitanya itu sendiri. Ya dibilang harmonis. Kalau bilang harmonis itu kesannya kayak keluarga yang tidak pernah ada konflik di dalamnya. Tapi kita kan masih ada konflik sayang. Iya. Konfliknya tiap pagi mas naruh anduk di kasur. Gak cuman pagi deh kayaknya. Pokoknya tiap mas habis mandi lah, anduk selalu di kasur. Selalu gitu.
Kamu bahagia gak sih sama Mas? Suka banget gitu kamu ya. Ditanya, bukannya dijawab malah balik nanya. Kalau Mas ya, jujur nih, jujur tertekan. Enggak deh, bercanda. Gak boleh. Pagi-pagi gak boleh bad mood. Ya udah, serius. Jadi Mas tuh seneng banget dari awal kita ketemu. Ya, kita ketemunya waktu itu lumayan tidak biasa ya. Ya mungkin common ya, cuman untuk orang bertemu di tempat itu dan berakhir kenalan dan berlanjut tuh kayak ceritanya tuh kayak FTV banget gitu. Tapi ya gimana, emang kita ketemu ya di situ. Kita ketemu di Indomaret depan nasi Padang. Waktu itu Mas duduk di depan kursi depan Indomaret itu. Waktu itu sambil berokokan waktu itu ya. Ada kamu yang duduk juga di samping. Masih inget banget tuh, kamu beli Resti rasa anggur. Kok anggur sih? Blackcurrant. Ya warnanya ungu sih, tapi blackcurrant kan itu. Terus waktu Mas mau pergi, hujan. Hasil itulah. Enggak, waktu itu kita gak cuma berdua. Waktu itu ada orang, cuman gak duduk aja. Mereka udah berdiri. Iya gitu. Terus itu gimana ya, kok kita bisa ngobrol? Oh iya, basa-basi yang kayak hujan ya. Dalam hati lah, hujan segitu gedenya masih dibahas. Berarti kamu gitu gak? Pada saat itu Mas mikirnya kayak, aduh apaan sih gitu. Terus di bayangan Mas, kamu tuh mikir, apaan sih ini cowok, basa-basinya jelek banget lagi. Itu di pikiran Mas tuh begitu waktu itu tuh, kiranya gitu kan. Direspon sama kamu. Ya udah, umpan ditangkap umpannya, ya udah digas sama Mas. Dan saat kita tukeran WhatsApp waktu itu, iya itu kan waktu awal-awal WhatsApp kan waktu itu. Saya ada BBM sih, cuman
udah berdali ke WhatsApp lah pada saat itu. Terus jalan gitu, ketemu jalan sampai akhirnya Mas ngajak kamu nikah. Pengen tahu nggak fun fact-nya? Fun fact kenapa Mas ngajakin kamu nikah cepet-cepet? Kayaknya Mas belum pernah ngomong ini sih. Tapi kayaknya sekarang ya udahlah ya, kita udah nikah udah lama ini. Jadi fun fact-nya adalah Mas takut khilaf. Mas takut khilaf karena kamu sangat amat bikin Mas begitu. Jujur aja Mas nggak tahan pada situ, nggak tahan bener-bener. Ya udahlah, cekin aja nikah gitu ya cepet, ya buru. Ya nikah deh kita. Tapi Mas tuh suka kamu tuh juga karena kamu independen. Ya, kemandirian kamu tuh bikin Mas seneng sama kamu. Kamu tuh nggak, apa sih bahasanya, bukan pelit. Masa pelit sih, nggak enak banget bahasanya. Mengutamakan yang dibutuhkan dan tidak membeli yang tidak ada manfaatnya. Mungkin dipengen tapi tidak ada manfaatnya, tidak dibeli. Impulsif kalau kata orang Sunda. Jadi bawa orang Sunda. Iya, itu sih Mas yang suka dari kamu. Salah satunya ya, karena banyak banget. Terus oh iya, komitmen kita yang mau bangun rumah impian kita, ya kita pengen ada ruangan ini, ruangan itu. Sekarang terwujud. Ya rumah ini gak akan ada kalau tidak ada kamu. Karena Mas itu mungkin pekerja keras ya, ngeklaim diri sendiri. Ya maksudnya Mas tuh suka kerja, Mas suka dapat uang gitu, cari uang tuh seneng. Tapi satu sisi Mas tuh borosnya minta ampun ya. Ampunan malah. Begini tuh yang bikin Mas tuh suka sama kamu, karena kamu orang yang ngerti apa yang harus diprioritasin, apa yang gak usah dibeli gitu maksudnya. Sedangkan Mas kebalikannya. Nah, dengan adanya kamu lebih bisa mengontrol semua itu. Jadinya uangnya ketabung, menjadilah rumah ini. Makasih banyak ya sayang. Mungkin kalau pada hari itu kita nggak ketemu, atau mungkin kalau hari itu nggak hujan, kita nggak akan di titiknya kayak sekarang. Kita mungkin nggak akan pernah kenal, dan mungkin Mas sekarang masih boros. Apalagi kan masuk ke jajan makan itu. Sekarang sih, tapi dengan adanya kamu, Mas lebih bisa ngerem itu semua. Ya banyaklah impact kamu dalam hidup Mas tuh udah banyak. Bahkan ibu Masan harus senang sama kamu. Langsung dekat tuh kalian.
Ya karena ibu kan orangnya ya kurang lebih mirip lah sama kayak kamu. Orangnya nggak pelit, orangnya tuh suka ngasih, suka berbagi gitu, tapi orangnya nggak impulsif. Ya sama lah kayak kamu. Dan beliau tuh keren banget dengan kegigihannya. Dia bisa ngewujudin mimpi-mimpinya gitu. dengan jerih payahnya sendiri gitu. Makanya Mas tuh sangat sayang sama ibu. Selain Mas tuh sayang sama ibu, Mas juga respect banget lah sama ibu pokoknya. Ya meskipun pada saat itu Mas tidak terlihat mencontoh ibu, tapi Mas seneng dan bangga gitu. Ya sekarang punya istri, mirip kayak ibu. Ya enggak dong. Jadi kamu seneng gak nikah sama Mas? Bahagia gak? Jangan-jangan kamu tertekan lagi. Kalau kamu tertekan, Mas balikin ke depan Indomaret nih. Dewasa dari mananya sih? Kok Mas gak ngerasa Mas dewasa ya? Perasaan Mas seringnya manja deh sama kamu. Sering banget kan Mas manja. Manja-manjaan gitu. Oh. Iya, tapi Mas gak pernah merasa kalau itu sesuatu yang apa ya, kayak ya udah kayak nafas aja gitu. Maksudnya yang berjalan aja gitu loh, maksudnya paham gak sih maksudnya Mas? Ya maksudnya bukan satu hal yang yang gak gimana jelasinnya ya, yang gak yang gimana banget lah gitu ibaratnya. Buat Mas ya, itu buat Mas begitu. Karena Mas sebagai orang yang menjalani, ya rasanya biasa aja. Ya just Mas being Mas aja. Jadi diri sendiri. Mungkin dari dulu Mas udah begini aja deh, gak berubah. Masih gendut, masih suka makan, masih boros juga kadang-kadang. Kalau misalkan lagi kamu ada dinas gitu keluar, atau kamu lagi survei sama klien gitu, nah pada saat-saat seperti itulah Mas bisa boros. Tapi nggak seboros dulu sih. Ya apa seboros-borosnya Mas sekarang mah jauh kalau dibandingin sama zaman dulu mah. Dulu tuh pengeluaran tuh bisa sampai gila-gilaan dulu mah. Ada kali 5 juta habis sehari, dan maksudnya 5 juta tuh gak jadi apa-apa. Ya gitu lah. Ya kalau sekarang paling ya seboros-borosnya 200 ribu lah.
nyawa buat kamu itu boros sih masih. Apa? Iya deh. Makasih ya sayang, kalau menurut pandangan kamu yang kamu rasain, menurut kamu mas dewasa ya. I take that as a compliment. Kamu juga dewasa tau, dewasa banget. Bahkan kadang mas tuh susah banget nyari sisi manja kamu tuh, hampir nggak ada. Ada sih tapi kayak minim banget. Kayak gini aja nih, kayak gini tuh jarang banget ya kita begini. Biasanya kalau hari biasa gitu, ya nggak hari biasa sih sebenarnya, kita libur juga nggak nentu kan. Ya kadang pagi kamu udah berangkat, mas masih tidur. Kadang kamu malam atau pagi pulang, mas berangkat. Sering begitu kan. Apalagi kita kan kerjaannya banyak ketemu orang, terus juga perginya lumayan jauh gitu, harus survei ini survei itu, ngelihat proyek ini lihat proyek itu gitu kan. Jadi kayak waktu kita banyak ya habis di jalan gitu, habis di luar gitu kan. Jadi momen-momen kayak gini tuh jarang banget. Ditambah kamu anaknya tuh enggak ada manja-manjanya gitu. Maksudnya mas manja di sini tuh yang, ngerti gak sih maksud mas? Manja gemes gitu loh, kayak susah jelasinnya ya, kayak mas aja gimana gitu kalau lagi misalkan lagi pengen disayang sama kamu, pengen mohon gitu. Makanya jadi kayak misalkan kayak sekarang gitu, kita pelukan begini sambil ngobrol itu kayak sejarang itu. Makanya ini mas seneng banget. Sebenarnya yang lihat kamu aja mas tuh udah seneng. Kayak gini tuh makin seneng, berkali-kali lipat. I love you. I love you so much. I will always be the one for you. Dan ya mungkin mas gak bisa ngejanjiin apa-apa ya. Ya kamu tahu sendiri mas kadang lupa menjanji. Makanya mas gak berani janji lagi. Udah, kalau mau ngelakuin apa ya udah lakuin aja, gak usah pakai janji. Ntar ditagih mas lupa. Tapi dramatis kan, kayak bilang pakai janji guys. Ya pokoknya semoga hubungan kita tuh langgeng gitu, semoga hubungan kita selalu dipenuhi kebahagiaan, ditambahkan rezekinya supaya kita juga
bisa berbagi gitu sama orang di sekitar kita gitu kan. Terus kita juga semoga bisa bermanfaat juga bagi orang-orang di sekitar kita atau bahkan orang-orang yang jauh di sana gitu. Ya itu harapan-harapan kita sih ya. Kalau kamu apa? Gue di harapan kamu nggak ada anak sih. Iya iya iya. Iya sayang. Aduh. Jangan marah dong. Jangan marah. Iya, kita udah mohon itu. Iya iya. Iya sayang. Iya. Mas bekep juga kamu lama-lama. Nah, gimana? Habisnya kamu gemesin banget. Kamu diem aja gemesin. Makanya Mas tuh pengen lihat kamu yang versi manja gitu loh. Waduh pasti gemes banget Pol. Kayak ini sekarang gemes kamu tuh 100 ya. Kalau kamu manja tuh wah jadi 1 juta. Lebay. Tapi ya iris what iris. Seperti yang Mas bilang, salah satu alasan Mas pengen cepet-cepet nikahin kamu kan karena itu. Katakan soalnya mus banget kamu loh. Ini sekarang kayak begini aja. Tuh kan. Iya tadi malam udah gak mau nih. Iya ya Mas gak maksa. Sayang banget sama kamu.